jumpa lagi bersama gue. Malam hari ini kita akan ngomongin about 4 tahap pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, itu perjumpaan agama. Nah, entah kita saat ini beragama Kristen atau beragama Katolik, entah itu agama tuh karena kita ngikut ortu aja atau lingkungan sekitar kita kebanyakan beragama Kristen, oke, kita beragama Kristen. Kebanyakan beragama Katolik, ya kita juga ikut-ikutan beragama Katolik gitu. Nah, jadi ketika misal kita ke gereja, kita ke feast misalkan, atau ke misa gitu ya, itu tuh tentunya bisa membuat kita jadi makin banyak tahu tentang Tuhan. Tapi itu juga nggak menjamin bisa membuat kita mengalami Tuhan. Jadi gini, ketika kita kayak cuman setiap minggu ke gereja, itu sudah rutinitas, setiap minggu ke gereja, tapi kita udah tahu karena di gereja kan ada pembacaan firman ya. Jadi ada dari bacaan perjanjian lama, perjanjian baru, ada Mazmur, bacaan Injil. Jadi kita dapat pengetahuan tentang Alkitab gitu, kita dengerin. Tapi kebanyakan orang, termasuk gue dulu ketika masih yang baru tahap 1 ini, ya pada saat di gereja untung-untung kalau dengerin ya. Kalau misal kayak cuman menatap lektornya dengan bengong aja gitu, pada saat pulang gereja udah nggak tahu apalagi yang tadi diomongin atau yang dibacakan di gereja tadi. Itu tuh kayak kita mendapatkan sesuatu, tetapi saat sampai rumah tuh besokan harinya atau minggu berikutnya kita lupa apa yang kita dengerin. Nah, jadi itu tahap pertama ketika kita mengetahui sesuatu, tapi kayak itu cuman lewat begitu aja, nggak benar-benar kayak kita simpen dalam hati gitu. Oke, jadi tahap pengenalan akan Allah yang pertama itu kayak perjumpaan agama. Jadi kita rutinitas kita setiap minggunya ke gereja, terus minggu berikutnya ke gereja lagi gitu. Tapi bener-bener kayak pulang dari itu kita tidak mengalami Tuhan gitu. Kita mendapatkan pengetahuan, tahu sesuatu about God, tapi kita nggak ngalamin. Itu tahap pertama. Oke. Tahap kedua adalah tahap perkenalan, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, teman-teman, tahap kedua ini sama kayak ketika kita ketemu sama orang gitu yang baru kenal. Misal kayak ketemu di feast, di gereja, atau ketemu di komsel, atau di LG gitu kan. Jadi kayak kenalan, terus tuker-tukeran nomor telepon gitu. Nah, jadi kayak di tahap ini kita mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi juga pengalaman pribadi. Jadi kalau tadi tuh di tahap pertama kita cuman tahu aja tentang Tuhan dari firman Tuhan yang kita dengerin gitu kan. Tapi di tahap kedua ini kita lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan karena udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Nah, beberapa di antara kita mungkin pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin itu di retret, di gereja, di komsel, LG, feast, di pertemuan-pertemuan ibadat lainnya, atau bisa juga saat kita berdoa sendiri di dalam kamar
doa pribadi dan kita mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, jemaat Tuhan sampai nangis-nangis, ada yang merasakan damai sejahtera yang luar biasa, sukacita. Nah, di fase ini kita merasakan dan semakin meyakini Tuhan itu nyata karena kita bisa merasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Oke. Dan ketiga, tahap pengenalan. Nah, teman-teman, kita bisa aja nih mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namun gak berlanjut ke tahap pengenalan. Ilustrasinya seperti saat kita kenalan dengan orang baru yang tadi udah gue omongin. Tapi setelah itu kita tuh kayak tuker-tukeran nomor gitu, tapi kayak kita nggak lagi saling kontak atau berkomunikasi, komunikasi kita tuh nggak lanjut. Atau misalkan kayak kita tuh udah sering doa, baca firman gitu kan, tetapi minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya kebiasaan berdoa atau baca firman itu tuh kayak lenyap dari hidup kita. Nah, pertemuan dengan Tuhan yang sebelumnya perjumpaan dengan Tuhan yang sebelumnya lu alamin itu pada tahap selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan komitmen untuk terus komunikasi sama Tuhan melalui doa dan baca firman. Itu ada di tahap ketiga, tahap pengenalan. Karena ketika lu misal kayak dari retret ya, lu udah mengalami perjumpaan bersama Tuhan, udah semangat on fire, menggebu-gebu untuk kayak bercerita tentang betapa baiknya Tuhan. Tetapi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, kayak semangat yang lu bawa dari retret itu tuh berangsur-angsur, apinya tuh tadi yang kayak berkobar-kobar udah mulai apinya tuh udah nggak lagi berkobar-kobar karena kebiasaan membaca firman atau kebiasaan untuk berdoa kayak mulai luntur, mulai hilang karena mungkin udah bergaul dengan teman-teman yang nggak suka baca firman, nggak suka doa gitu. Jadi kebiasaan yang baik itu tuh mulai luntur karena kita bergaul dengan orang-orang yang nggak mencintai firman dan tidak hidup di dalam doa. Jadi tahap ketiga ini diperlukan konsistensi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi yang tadi gue bilang, belajar berdoa, membaca Alkitab, dan juga menyembah Tuhan. Oke, dan yang terakhir, tahap selanjutnya itu tahap persahabatan. Nah, teman-teman, kita hanya akan menceritakan keluh kesah juga rahasia kita kepada orang yang kita percaya. Contohnya seperti bercerita pada sahabat kita. Begitu juga dengan Tuhan. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada sahabat-sahabatnya. Persahabatan ini berbicara keterbukaan dan juga perasaan. Hal ini Tuhan buktikan dalam diri Abraham, di mana Tuhan terbuka dengan rencana-rencananya dengan menceritakan itu kepada Abraham. Kita bisa lihat di Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Nah, teman-teman, di tahap ini kita akan ikut merindukan apa yang jadi kerinduan Tuhan, termasuk kerinduan dalam menyebarkan Injil dan memuridkan banyak orang. Tidak semua tokoh di Alkitab memiliki hubungan persahabatan dengan Tuhan. Ada banyak orang cuma puas berhenti di tahap sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kita? Sampai di mana atau saat ini sampai di tahap manakah pengenalan kita akan Tuhan? Oke. Yes, pertanyaan tadi tuh mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Oke teman-teman, jadi sekali lagi
4 tahap pengenalan akan Allah itu yang pertama perjumpaan dengan agama gitu ya, dengan gereja. Di gereja mana kita tuh pertama-tama mengenal Tuhan gitu. Tak kita Katolik atau Kristen, jadi kayak kita rutin pergi ke gereja, kita cuman mengetahui oke, gue tahu Tuhan gitu, tapi tidak mengalami itu di tahap pertama ketika kita mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan tetapi kita belum mengalami Tuhan, itu kita di tahap pertama. Nah, tahap kedua itu dimulai dengan tahap perkenalan. Jadi kayak kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada pada saat mungkin kita ikut di dalam komunitas-komunitas, atau kita setelah ikut retret atau di gereja, ketika kita benar-benar kayak sungguh-sungguh cari Tuhan, kayak benar-benar kita nggak mau hanya sekedar cuman ke gereja itu sebagai rutinitas, tapi kayak benar-benar kita tuh bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Jadi kayak ngerasa ada sesuatu yang beda, kayak God touch your heart gitu. Nah, itu tuh kita udah sampai di tahap kedua. Pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita merasakan bahwa wow, bener ya Tuhan kayak hidup. Kayak Tuhan itu bukan hanya sekedar omongan orang, tapi gue merasakan sendiri gitu. Dan yang ketiga itu tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini adalah ketika kita secara rutin berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan baca firman yang tadi udah gue sampaikan. Dan yang keempat tahap persahabatan. Jadi ketika lu sudah memiliki keinginan untuk menjalani hidup lu sesuai dengan keinginan Tuhan, jadi kayak ketika lu udah hidup di dalam doa, udah komitmen untuk kenal Tuhan lebih lagi melalui firman-Nya, dan lu bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, pasti kayak, dan lu meminta perkenanan Tuhan, dan lu benar-benar kayak tanya Tuhan apa sih panggilan Tuhan untuk hidup gue gitu. Jadi kayak benar-benar tanya Tuhan, pengen Tuhan sebenarnya ciptain gue hidup untuk gue melakukan apa sih di dunia ini gitu. Benar-benar, dan tanya itu ke Tuhan, dan pasti kayak Tuhan tuh pasti akan taruh sesuatu di hati lu yang akan membuat lu untuk mengejar itu gitu. Dan gue percaya kita semua diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia tentunya. Tapi gimana cara kita memuliakan Dia? Ada yang memuliakan Tuhan melalui kayak pengajaran seperti ini, kayak membagikan kasih Tuhan melalui pengalaman pribadi yang dialami untuk bisa dirasakan oleh orang-orang lain, agar supaya orang lain juga mengalami pengalaman yang sama gitu. Ada juga yang dipanggil Tuhan untuk melayani, misal kayak dalam bisnis, ketika dia berhasil dalam bisnisnya dia bisa mempekerjakan banyak orang, dan disitulah cara dia untuk memuliakan Tuhan gitu. Ada juga yang dipanggil Tuhan untuk melayani dengan cara menjadi worship leader, dengan suaranya indah dan bagus, dia bisa membawa semakin banyak jiwa untuk Tuhan gitu. Dalam pujian penyembahan, orang-orang boleh merasakan wow, kayak God touch my heart melalui pujian ini loh, kayak gitu. Orang-orang yang bisa menciptakan lagu yang bagus, lagu yang benar-benar ada urapannya di situ. Ketika lu mendengarkan lagu itu, lu bisa merasakan benar-benar wah, Tuhan mengasihi gue gitu. Itu sih. Oke, jadi itu aja untuk malam hari ini. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Thank you. Bye bye.